warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hasna Putri Agustina selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami pada kesempatan kali ini. Dosen pengampu yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, ARM Hum, lalu ada rekan-rekan saya itu Faratuz Zahwa Najwa Amanda, lalu ada Fatimah Habib Nasution, dan ada Giska Mutiara Akta. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai teks ulasan. Kita mulai, mohon disimak. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari teks ulasan. Teks ulasan adalah tulisan yang berisi tentang penilaian, evaluasi, atau analisis terhadap suatu karya, seperti buku, film, atau suatu produk, dengan memberikan informasi dan pandangan penulis secara terperinci dan seringkali didasarkan pada fakta. 5 struktur dari teks ulasan. Yang pertama ada identitas. Identitas ini berisi tentang data buku yang berisi tentang judul dan penulis. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi ini pengenalan awal yang berisikan tentang pendapat pengulas tentang buku. Lalu yang ketiga ini ada tafsiran. Tafsiran isi. Tafsiran isi ini berisi tentang ringkasan dan pembahasan detail tentang isi. Lalu ada evaluasi yang membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari suatu buku. Dan yang terakhir ada rangkuman evaluasi, yang dimana ini menjadi bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran bagi pembaca. Halo semuanya, aku Giska. Di sini aku akan menjelaskan tentang formulasi bahasa dalam teks ulasan buku. Sebelumnya, kita sama-sama mengetahui bahwa ulasan buku itu merupakan pendapat atau penilaian kita tentang sebuah buku. Jadi, supaya ulasan kita ini lebih mudah dipahami dan menarik, kita harus menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, supaya enak dibaca, kita harus mengetahui ciri-ciri bahasa yang terdapat pada teks ulasan. Ada beberapa ciri penting dalam teks ulasan tersebut. Berikut aku jelasin ya. Yang pertama, itu ada bahasa evaluatif. Bahasa evaluatif itu adalah kata-kata yang menunjukkan penilaian. Contoh katanya itu ada menarik, seru, kurang bagus, dan mengecewakan. Jadi kita memberitahu apakah buku itu bagus atau tidak. Yang kedua, itu ada bahasa opini atau yang dikenal dengan argumentatif. Di sini kita memberi pendapat pribadi. Contohnya, seperti menurut aku, cerita di buku ini terlalu lambat di awal tapi seru di bagian akhir. Jadi jelas kalau itu pendapat kita, bukan fakta umum. Yang ketiga, itu ada kata kerja material dan relasional. Kata kerja material itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Misalnya, ibu memasak sayur di dapur. Kalau kata kerja relasional, itu yang menghubungkan sifat dengan objek. Misal kalimatnya itu adalah langit tampak mendung. Yang keempat, itu ada konjungsi. Supaya kalimat kita itu nyambung, kita perlu yang namanya kata penghubung. Kata penghubung ini bisa digunakan seperti tetapi, sebab, karena, dan namun. Jadi ide-ide kita itu lebih jelas alurnya. Yang kelima, itu ada ungkapan saran atau rekomendasi. Biasanya di akhir ulasan kita memberi saran atau rekomendasi. Misalnya, bagian akhir di buku ini sebaiknya diperjelas supaya pembaca lebih puas. Yang keenam, itu ada ungkapan perbandingan. Kadang kita membandingkan buku A dengan buku B. Contohnya, buku ini mirip dengan buku B, tapi lebih ringan dibaca. Jadi pembaca itu langsung membayangkan kualitas buku tersebut. Yang ketujuh, itu ada istilah khusus. Kalau buku yang kita ulas itu tentang biologi, otomatis kita akan memakai istilah biologi. Kalau tentang sejarah, ya kita harus memakai istilah sejarah. Jadi ulasan itu lebih pas sama topik bukunya. Kesimpulannya adalah formulasi bahasa itu penting supaya ulasan kita lebih hidup, jelas, dan meyakinkan. Dengan memakai bahasa evaluatif, kata kerja, opini, konjungsi, saran, perbandingan, dan istilah khusus, ulasan kita pasti lebih menarik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek penilaian teks ulasan buku, di mana dalam menilai sebuah teks ulasan, kita dapat melihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah dari segi kualitas isi, di mana di sini terdapat dua aspek yang dapat kita nilai, yakni kedalaman isinya dan tata organisasi gagasannya. Selanjutnya, kita dapat melihat dari segi penulisan atau kualitas penulisan, di mana di sini kita dapat melihat gaya penulisan sang penulis, sudut pandang penulis yang objektif maupun subjektif,
dan jenis mikro yang digunakan oleh sang penulis. Kemudian, kita dapat menilai suatu teks ulasan buku dari segi analisis kritis terhadap karyanya. Apakah itu dari segi kekurangan atau kelebihan teks ulasan tersebut, atau dari konteks maupun relevansi dari teks ulasan tersebut. Yang terakhir, kita dapat menilai suatu teks ulasan buku dari segi struktur karyanya, mulai dari orientasi atau identitas karyanya, tafsirannya, evaluasinya, hingga rangkumannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat teks ulasan. Ialah sebagai bahan pertimbangan, memberikan informasi kelayakan sebuah karya kepada pembaca, membantu pembaca mengetahui isi karya, bahan evaluasi penulis, bahan untuk penyempurnaan karya yang akan datang. Lalu ada manfaat lainnya, itu yang pertama, membantu pembaca memahami karya teks ulasan, yang kedua, memberikan pertimbangan teks ulasan, yang ketiga, memberikan perspektif penggunaan teks ulasan, yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pemikiran kritis teks ulasan. Lalu yang kelima, ada bahan evaluasi bagi penulis teks ulasan. Yang keenam, memberikan informasi komprehensif teks ulasan. Lalu yang terakhir, itu mengajak pembaca untuk merenungkan teks ulasan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai teks ulasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.